Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi biaya tentang job order costing. Pertama-tama terlebih dahulu perkenalkan kelompok kami. Yang pertama dengan saya moderator yaitu Mutia Nita Putri Elvira dengan NIM 210431103. Yang kedua Mutia Oktalisa Putri dengan NIM 210431104. Yang ketiga Nadia Putri Alni dengan NIM 210433013. Yang keempat Nadila Putri Alni dengan NIM 210431106. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama kepada rekan saya Nadia Putri Alni. Kepada Nadia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu tentang pengertian job order costing. Job order costing adalah sistem perhitungan biaya, merupakan sistem atau metode pengakumulasian atau pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan penggunaan job order costing adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan, tiap pesanan maupun persatuan. Contoh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan yaitu perusahaan mebel, perusahaan industri pesawat terbang, industri galangan kapal, dan lainnya. Karakteristik biaya pesanan. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. 2. Bentuk produk tergantung pada spesifikasi pesanan. 3. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. 4. Total biaya produksi dikalkulasikan setelah pesanan selesai. 5. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. 7. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing. Yang pertama, biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. 2. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. 3. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. 4. Untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik pada tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. 5. Harga pokok produk persatuan dihitung sebagai berikut. Harga pokok persatuan sama dengan jumlah harga pokok pesanan tertentu dibagi jumlah satuan produk pesanan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia Oktalisa. Kepada Mutia dipersilakan. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu penentuan biaya normal. Yang pertama yaitu ada BBB atau biaya bahan baku dan BTK biaya tenaga kerja. Dibebankan pada objek biaya berdasarkan biaya aktual. BOP biaya overhead pabrik ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang ketiga tarif dapat dicari dari estimasi BOP per dasar alokasi. Next, itunya.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan tarif OP adalah yang pertama keluaran fisik, yang kedua bahan baku langsung, yang ketiga tenaga kerja langsung, yang keempat jam kerja langsung, yang kelima jam mesin. Pentingnya penentuan biaya pesanan, yaitu untuk menentukan harga jual dan pengendalian biaya. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Kartu biaya pesanan dibuat bernomor urut. Kartu biaya pesanan di samping dipergunakan untuk menghitung harga pokok, suatu pesanan juga berfungsi sebagai rekening pembantu dari rekening kontrol. Contoh dari kartu biaya pesanan dapat kita lihat di sini sebagai berikut. Prosedur akuntansi utama dalam job order costing. Yang pertama, akuntansi untuk mencatat BBB atau biaya bahan baku. Yang kedua, akuntansi untuk mencatat biaya tenaga kerja. Yang ketiga, akuntansi untuk mencatat biaya overhead pabrik. Yang keempat, akuntansi untuk mencatat persediaan barang jadi. Yang kelima, akuntansi untuk mencatat penyerahan pesanan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mutia Nurulita. Baiklah, terima kasih pada Mutia Okta. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan materi. Yang pertama ada akuntansi BBB. Yang pertama ada mencatat pembelian PBB. Jurnalnya ada presiden BBB, kas atau utang usaha. Yang kedua ada mencatat pemakaian BBB. Jurnalnya yaitu BDP, BBB, terus ada BOPS, ada presiden BBB. Yang ketiga ada mencatat pengembalian BBB ke gudang. Jurnalnya ada presiden BBB, BDP BBB, BOPS. Sekian dari saya, selanjutnya kepada rekan saya Nadila, kepada Nadila disilahkan. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk bahan baku tenaga kerja. Yang A, mencatat terjadinya bahan tenaga kerja. Jurnalnya yaitu beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Yang B, mencatat distribusi bahan tenaga kerja. Jurnalnya yaitu BDP, BTK, BOP, bahan pemasaran, bahan administrasi dan umum, dan beban gaji dan upah. Kemudian untuk mencatat persediaan bahan jadi, jurnalnya yaitu persediaan bahan jadi, BDP atau BBB, BDP atau BTK, dan BDP atau BOP. Mencatat penyerahan pesanan yaitu jurnalnya kas atau piutang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu presentasi atas materi kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.